Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Disoploncakan dengan NIM 2302481 dari kelas 5.3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudul forward dan backward chaining. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Artificial Intelligence di bawah bimbingan dosen Christopher Simajuntak STMT. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum memahami apa itu forward dan backward chaining, kita perlu mengenal dulu komponen penting dalam sistem pakar, yaitu inference engine. Inference engine atau mesin inferensi merupakan otak dari sistem pakar. Tugasnya adalah untuk melakukan proses penalaran, yaitu memproses fakta-fakta yang disimpan dalam knowledge base dengan aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan kesimpulan baru. Proses kerjanya disebut match file, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan, kemudian mengeksekusi aturan yang sesuai untuk menghasilkan solusi. Selanjutnya kita bahas forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang digerakkan oleh data atau disebut juga data driven reasoning. Artinya prosesnya dimulai dari fakta-fakta yang diketahui lalu menggunakan aturan untuk menemukan kesimpulan baru. Contohnya seperti ini. Jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan strep. Jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Dan jika pasien sakit lebih dari 1 bulan serta mengalami demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Jadi misalnya diketahui fakta awal suhu pasien 102 derajat. Pasien telah sakit selama 2 bulan dan memiliki sakit tenggorokan. Maka pertama, sistem akan mencocokkan fakta dengan aturan yang ada. Pada siklus pertama, aturan suhu pasien lebih dari 100 terpenuhi, sehingga sistem menyimpulkan pasien mengalami demam. Pada siklus kedua, pasien mengalami demam dan sakit lebih dari sebulan, maka sistem menyimpulkan infeksi bakteri. Dan pada siklus ketiga, karena pasien memiliki sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, maka sistem menyimpulkan radang tenggorokan strep. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa proses penalaran berjalan maju dari data ke kesimpulan. Itulah mengapa disebut forward chaining. Sekarang kita masuk ke backward chaining. Berbeda dari sebelumnya, metode ini bersifat goal driven atau digerakkan oleh tujuan. Prosesnya dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Lalu sistem bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Biasanya metode ini digunakan dalam diagnosis atau pemecah masalah karena sistem berfokus pada pembuktian hipotesis tertentu. Jadi contoh, misalnya kita ingin membuktikan bahwa pasien memiliki radang tenggorokan strep. Sistem akan memulai dari tujuan ini, lalu menelusuri aturan yang bisa menghasilkan kesimpulan tersebut. Kemudian, sistem akan memeriksa fakta-fakta yang tersedia seperti suhu tubuh, lama sakit, dan gejala tenggorokan untuk menentukan apakah semua syarat sudah terpenuhi. Jika semua fakta mendukung, maka kesimpulan dianggap benar. Dan dengan kata lain, proses backward chaining berjalan mundur dari tujuan ke data, bukan sebaliknya. Maaf. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi forward chaining bekerja dengan baik ketika permasalahan dimulai dengan pengumpulan data seperti dalam perencanaan atau pemantauan. Sedangkan namun kelemahannya sistem kadang sulit menentukan bukti mana yang paling penting dan bisa mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Jadi sedangkan backward chaining
kelebihannya lebih fokus pada tujuan sehingga menghasilkan pertanyaan yang relevan dan sangat efektif untuk diagnosis. Namun kekurangannya, metode ini bisa saja tetap mengikuti jalur penalaran yang salah meskipun seharusnya sudah beralih. Maaf. Oke, next, teknik pencarian. Dalam proses penalaran pada sistem pakar, baik forward maupun backward chaining, menggunakan teknik pencarian atau search teknik untuk menemukan solusi. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain depth first search, breadth first search, dan base first search. Jadi berikut penjelasan dari masing-masing teknik ini. Yang pertama adalah depth first search atau sering disingkat DFS. Jadi metode ini menelusuri node atau cabang pohon pencarian secara vertikal dan mendalam. Artinya sistem akan menyusuri satu jalur sampai ke ujung paling bawah terlebih dahulu sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang lainnya. Jadi keuntungan dari DFS ini adalah proses pencarian dapat menggali masalah sampai ke akar dan memungkinkan menemukan solusi yang optimal. Namun kekurangannya, teknik ini memakan waktu lama bila ruang masalahnya besar. Jadi di gambar yang di bawah ini kita bisa melihat diagram pohon pencarian dengan node-node yang terhubung. Perhatikan arah panah yang bergerak ke bawah secara vertikal. Itulah jalur yang sedang ditelusuri oleh sistem menggunakan metode DFS. Maaf, DF, yaitu depth first. Setelah mencapai ujung paling bawah, panah kembali naik lalu beralih ke cabang lainnya. Visual ini menggambarkan bagaimana sistem berpikir dengan cara menyelam lebih dalam ke satu jalur sebelum berpindah. Lanjut, kita masuk ke breadth first search atau disingkat BFS. Berbeda dengan DFS, metode ini menelusuri semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Dengan kata lain, pencarian dilakukan secara melebar ke samping, bukan mendalam ke bawah. Jadi keuntungannya BFS ini memastikan semua kemungkinan di satu tingkat sudah diperiksa dengan lengkap. Namun, kelemahannya jika solusi berada di node paling bawah, maka waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama dan prosesnya menjadi kurang efisien. Jadi ini gambar diagram pohon pencarian. Terlihat diagram ini arah panahnya berbeda dengan DFS. Di sini panah bergerak melebar ke kanan pada setiap level. Setelah semua node pada level pertama diperiksa, baru sistem turun ke level berikutnya dan melakukan hal yang sama. Visual ini menggambarkan bahwa BFS melakukan penelusuran menyeluruh secara horizontal bukan vertikal. Lanjut, teknik yang terakhir yaitu base first search. Metode ini menggunakan heuristik, yaitu pengetahuan tambahan tentang masalah untuk menuntun proses pencarian ke arah solusi yang paling menjanjikan. Sistem akan memilih jalur terbaik berdasarkan nilai atau bobot yang dianggap paling optimal. Keunggulannya, metode ini mengurangi beban komputasi karena hanya menelusuri jalur yang memiliki peluang besar memberikan solusi. Selain itu, prosesnya juga lebih menyerupai cara berpikir manusia yang berfokus pada kemungkinan terbaik lebih dahulu. Jadi, kesimpulannya adalah dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa inference engine berfungsi sebagai otak dari sistem pakar yang melakukan penalaran berdasarkan fakta dan aturan. Proses inferensi ini terbagi menjadi dua metode utama, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining bergerak dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining bergerak dari kesimpulan menuju data. Keduanya menggunakan teknik pencarian seperti depth first, breadth first, dan base first untuk membantu menemukan solusi terbaik. Jadi demikianlah presentasi saya tentang forward dan backward chaining.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami bagaimana sistem pakar bekerja dalam kecerdasan buatan. Saya Christian Yusuf ucapkan terima kasih.